Shalom, salam Philadelphia. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Di tengah situasi seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan masih boleh ketemu melalui siaran langsung ini. Saya rindu membagikan kebenaran firman Allah. Pastinya Anda, keluargamu akan mendengarkan berita baik, good news pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Allah, saya mengajak untuk kita berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Sekalipun di tengah situasi yang sangat mengganggu kehidupan kami semua yang ada di berbagai tempat, tapi kami boleh bersyukur sebab Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, marilah Roh Kudus mengurapi kami semua supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Allah ini. Dan ketika kami dengar firman Allah, Roh Kudus menolong menyertai dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan yang punya firman, hamba-Mu sudah siap dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya memberi tema khotbah pagi hari ini, kamu akan hidup. Sekali lagi tema, kamu akan hidup. Subtema, perbaharuilah hati dan rohmu. Subtema, perbaharuilah hati dan rohmu. Pembacaan di dalam Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 32. Di dalam satu perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari konteks pasal 18 ini kita bisa mendapatkan beberapa hal di mana Yehezkiel dia berbicara tentang dosa orang fasik, bahkan orang benar yang berbalik setia melayani dosa. Akibat dosa, mereka pastinya dihukum. Orang yang berbuat dosa pasti dihukum mati. Nah, kita akan mendapatkan berita baik dalam satu konteks ini. Itulah sebabnya kita akan membaca beberapa ayat saja dari ayatnya yang ke-21, Yehezkiel 18 ayat 21 sampai ayat 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Itulah sebabnya saya memberi judul, kamu akan hidup. Ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kita akan baca dalam Yehezkiel pasalnya 18 ayat 31. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Sekali lagi, perbaharuilah hati dan rohmu. Itulah sebabnya saya memberi subtema, baharuilah hati dan rohmu. Dikatakan dalam kebenaran firman Allah ini, mengapa kamu akan mati hai kaum Israel? Ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan tidak berkenan kematian orang oleh karena kesalahan, oleh karena dosanya dihukum mati. Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ada berita kehidupan, ya. Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Yehezkiel agar supaya umat Tuhan bertobat. Puji Tuhan. Berita firman Allah pada ayat ini tentang kehidupan, bukan berita kematian. Berita tentang pembaharuan hati, berita tentang pembaharuan roh, berita pertobatan.
Supaya apa? Supaya hidup. Tidak mati karena dosa. Tidak mati karena dihukum karena dosa. Mengapa? Saya mengajak untuk kita melihat dan mencari tahu maksud Tuhan di dalam konteks ini. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ada kata-kata sindiran yang dilontarkan oleh sesama umat Israel pada waktu itu. Karena situasi pada waktu itu, orang Israel mereka dibuang ke Babilonia. Bahkan ada yang ditawan di Babilonia. Mereka mengalami kesulitan yang sangat berat. Sekaligus dengan Yehezkiel, dia diangkut dan dibuang ke Babilonia. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar yang memerintahkannya. Saudaraku dalam Tuhan, situasi yang sangat menyedihkan sekali. Nah, sesama umat Israel ketika mereka melihat ada sesama yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, bahkan ada hukuman, bahkan generasi muda waktu itu, ada yang mengatakan itu karena salah, ada kesalahan dari siapa? Dari orang tua mereka. Ada kata-kata sindiran dalam Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran? Kata-kata sindiran di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngiluh. Ini yang terjadi. Sesungguhnya kesalahan orang tua akibatnya dialami oleh anak-anak. Dan sesama anggota masyarakat pada waktu itu menunjuk salah. Ketika ada anggota keluarga yang mengalami penghukuman atau ada masalah dalam konteks ada sakit penyakit, bahkan ada penyakit menular, mereka saling menunjuk kesalahan. Bahkan mereka katakan bahwa itu karena kesalahan daripada orang tua. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala ini terjadi dalam praktik kehidupan kita, di mana kita berada dalam suatu komunitas, baik dalam kehidupan bermasyarakat, di desa, di kota, ya di berbagai tempat. Ini banyak kali terjadi, menunjuk salah oleh karena orang tua, atau kita bisa terapkan oleh karena kesalahan dari pimpinan rohani atau pimpinan suatu desa, suatu pimpinan dari suatu kelurahan, sehingga anggotanya masyarakat mengalami penghukuman, ya, mengalami masalah, mengalami bara bahaya, mengalami musibah. Seperti itu. Bahkan suatu daerah mungkin, ya, kabupaten dan suatu provinsi, ada yang mengeluarkan kata-kata celaan ini oleh karena pimpinan. Ya, ada yang mungkin mengatakan, oh ini karena kesalahan dari bupati atau gubernur dalam konteks satu bangsa. Oh ini kesalahan dari presiden, sehingga kita mengalami musibah seperti ini. Firman Allah datang kepada umat-umat Israel melalui Nabi Yehezkiel agar supaya saudaraku dalam Tuhan mereka berhenti untuk mengatakan itu. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayatnya ketiga, Tuhan berfirman, demi aku yang hidup. Wow, ini luar biasa. Demi Tuhan, demi dirinya sendiri, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata-kata sindiran, kata-kata celaan, ejekan. Tidak lagi mengucapkan kata-kata itu. Bapak, Ibu, Saudaraku kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita perlu berhenti untuk mencari salah, menunjuk kesalahan. Oleh karena mungkin dari pimpinan kita mengalami musibah seperti ini. Firman Allah datang kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel agar supaya berhenti untuk mengatakan seperti itu. Mengapa saudaraku dalam Tuhan umat Israel mengatakan seperti itu? Memang ada alasannya mereka mengatakan seperti itu. Di dalam Keluaran 20 ayatnya kelima dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Kemungkinan mereka melontarkan kata-kata celaan, sindiran seperti ini karena ada dasarnya. Itu memang hukum Tauratnya seperti itu. Dari ayat-ayatnya yang kelima, Allah itu cemburu, mau membalas kejahatan orang tua ayah kepada anak keturunannya yang ketiga dan yang keempat. Berlaku bagi orang yang membenci Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berita baik di sini. Ya. Ayatnya yang keempat, firman Allah berkata, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Wow. Jadi saudaraku dalam Tuhan, bukan karena kesalahan orang tua sehingga anak itu mendapatkan penghukuman. Bukan kesalahan seorang pemimpin sehingga anggotanya mengalami penghukuman. No, bukan. Firman Allah berkata, Tuhan punya bapa, anak, jiwa ayah, jiwa anak Tuhan punya. Jiwa setiap anggota, ya, masyarakat Tuhan punya, pemimpin pun Tuhan punya. Seperti itu. Setiap pribadi yang melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan berfirman mereka harus mati. Wow, ini sangat mengerikan saudaraku dalam Tuhan. Tetapi ada berita baiknya yang luar biasa di sini. Pertanyaannya ialah, bagaimana orang itu dia sebagai orang yang mau berbuat baik, tetapi tiba-tiba dia tanpa dia mengontrol ada kesalahan, ada dosa yang dia perbuat. Apakah dia bisa keluar daripada penghukuman Tuhan? Kita lihat. Ada jalan keluarnya saudaraku dalam Tuhan. Yaitu prinsip di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Wow, luar biasa. Kalau di ayatnya yang kelima, Tuhan itu cemburu, membalas kejahatan orang tua ayah kepada anak-anaknya. Keturunan ketiga keempat. Tetapi pada ayatnya ke-6, Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, kata Tuhan. Ya, ini luar biasa, yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ini Tuhan akan menyatakan kasih setianya. Mari kita akan melihat jalan keluarnya yang pertama. Ya, jalan keluarnya yang pertama dalam konteks ini dalam Yehezkiel 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dari pembacaan kita yang pertama tadi. Tetapi jikalau orang fasik artinya apa? Orang yang tidak peduli agama, orang yang tidak peduli ibadah. Iya. Orang yang tidak peduli kebenaran firman Tuhan. Firman Allah mengatakan, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya. Pertama bertobat. Apa itu bertobat? Berbalik dari kehidupan yang melayani dosa, berbalik kepada Tuhan. Kemudian kedua, berpegang pada segala ketetapanku. Dan ketiga, melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan berfirman, ia pasti hidup. Wow, luar biasa. Ini berita baik sekali, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun orang fasik yang memang sudah difirmankan pasti mati, tetapi ternyata Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Saya percaya bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih setianya bagi bangsa kita. Tuhan mau menyatakan kasih setianya bagi Indonesia, desa-desa dan kota-kota. Tuhan mau menyatakan kasih setianya. Responi berita firman Allah ini yaitu kita perlu bertobat, berpegang pada segala ketetapan Tuhan, melakukan keadilan. Banyak ketidakadilan yang terjadi di bangsa ini. Melakukan kebenaran, banyak hal-hal yang tidak benar, curang, banyak hal-hal yang melanggar ketentuan, melanggar peraturan yang ada. Ya. Tapi ketika bertobat, melakukan yang keadilan, melakukan kebenaran, Tuhan berfirman, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Wow, ini luar biasa. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya. Wow.
tidak akan diingat-ingat lagi. Kita perlu renungkan hal ini, saudaraku, dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhan kita hebat. Dia tidak akan ingat kedurhaka, perbuatan orang fasik pun, segala kesalahan dan dosa, Tuhan tidak ingat. Kalau kita perhatikan dalam konteks kehidupan umat Tuhan, mereka hidup pada zaman Taurat, tapi luar biasa, ini suatu terobosan, ya, yang hebat sekali. Tuhan tidak akan ingat lagi terhadap dosa. Perhatikan, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya, tidak mati. Itulah sebabnya saya memberi tema, kamu akan hidup. Ya, akan hidup. Disebabkan karena apa? Tuhan tidak ingat segala kesalahan dan dosa. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini berita baik. Ini good news. Ya, bagi umat Israel pada zaman itu. Demikian juga kita dalam situasi seperti ini. Ada ini suatu berita baik. Mari kita hubungkan dalam suatu pemahaman Alkitab, perjanjian baru. Ya. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, kematian, ada penghukuman. Tetapi ayat ini berkata, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh haleluya. Karunia Allah, hidup yang kekal. Pada zaman Yehezkiel, Tuhan berkatakan bahwa kepada orang Israel, aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Tapi saudaraku dalam Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 16, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini dahsyat sekali berita baik. Siapa yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayatnya, Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Dahsyat sekali. Jadi dia mau menyelamatkan. Doa saya ialah bangsa ini Tuhan selamatkan. Siapapun kita, latar belakang golongan gereja agama, yang percaya dan terima Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, memiliki hidup, bahkan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak akan mendapatkan penghukuman. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ibrani 8 ayat 12. Firman Allah berkata, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Amin. Siapakah seperti Tuhan kita? Tidak ada, saudara, yang berbelas kasih kepada kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sama pada waktu zaman Yehezkiel. Kalau orang fasik itu bertobat, melakukan kebenaran dan keadilan, Tuhan tidak ingat kesalahan dosa. Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus melaksanakan misi penyelamatan, menyerahkan dirinya, ditangkap, disiksa karena kesalahan dosa manusia, dipakukan di atas kayu salib, menanggung segala kesalahan dan dosa, kutuk, sakit, penyakit, isi dunia ini pada tubuhnya. Ini hal yang luar biasa. Yesus lakukan ini untuk apa? Supaya manusia ini diselamatkan dari dosa, supaya manusia ini selamat daripada kutuk, supaya manusia itu disembuhkan dari segala jenis penyakit bernama dan tidak bernama. Firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Siapapun orangnya, Tuhan tidak lihat masa lalu, kesalahan dan dosa setiap pribadi, keluarga kita, dosa di dalam suatu desa, kota, bangsa ini. Tetapi ketika penerima dia sebagai Yesus Tuhan dalam kehidupannya dan percaya bahwa dosa, segala kutuk Yesus sudah tanggung. Karena apa? Dia berbelas kasih terhadap kesalahan kita. Dan firman Allah menjamin, dia tidak ingat segala pelanggaran kita. Ini berita baik, tidak ingat segala dosa. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8.
Rasul Paulus mengangkat kembali kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud dalam Roma pasal 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebutkan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau kita perhatikan kitab Yehezkiel, justru mereka berbuat yang benar, mereka melakukan yang benar, melakukan keadilan, maka mereka itu Tuhan akan mengampuni. Tuhan tidak ingat kesalahan mereka karena perbuatan mereka. Tetapi ini berita baik yang super berita baik, ya, super good newsnya, yaitu apa? Ada kata berbahagia bagi setiap orang yang dosanya, ya, berbahagialah orang yang dibenarkan oleh Allah bukan berdasarkan perbuatan. Nah ini bukan karena perbuatan kita. Titus 3 ayat 5, manusia kita semua orang yang bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ingat, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan Tuhan, tetapi oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya pemberian Tuhan. Ya, bagi mereka yang beriman kepada Dia. Ini hal yang luar biasa. Kita perhatikan pada ayat yang ke-7. Berbagilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi perbuatannya, ditutupi dosa-dosanya. Ada bahagia situasi seperti ini ketika kita dengar berita baik ini. Selayaknya kita berbahagia, saudaraku dalam Yesus. Bahagianya yaitu Tuhan akan membenarkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita yang baik. Ya, kita berbahagia karena Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan Dia tutup dosa-dosa kita. Dan ada yang luar biasa ayat 8. Berbahagialah mereka manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Hebat kan? Kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan. Abraham imannya diperhitungkan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, iman kita juga diperhitungkan Tuhan. Keyakinan iman kita kepada Yesus Tuhan kita akan diperhitungkan. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan, dosa-dosa kita. Tuhan tidak akan perhitungkan. Malah Dia mau berbelas kasih. Dia mau tidak akan ingat. Dia akan mengampuni kita. Dia akan menutupi segala kesalahan dan dosa bangsa ini. Doa saya, setiap pribadi, setiap keluarga yang berseru memanggil nama Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang bersalah. Tapi kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Ya 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. Allah itu setia dan adil, mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, pengakuan kita di hadapan Tuhan, oh inilah aku Tuhan, pribadiku, keluargaku, desa, kota, Indonesia, bangsa ini, kami akui kami ada orang-orang yang bersalah, berdosa. Tetapi di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya dan kami katakan, Engkau telah menanggung segala kesalahan dan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau berbelas kasih, berbelas kasihlah Tuhan. Oh kehidupan kami, bangsa ini, kami percaya Engkau yang berbelas kasih terhadap kesalahan dosa kami, dan Tuhan tidak akan ingat kesalahan kami. Tuhan akan menghapuskan, Tuhan akan menutupi dosa kami. Dalam nama Yesus terjadilah. Kami boleh alami supaya kami hidup dan kami dijamin Tuhan dalam kehidupan keseharian seumur hidup yang Tuhan beri bagi kami, dan ada jaminan kehidupan yang kekal. Ini suatu hal yang luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Si Tuhan. Mari kita lihat jalan keluar bagian yang kedua. Dalam konteks Yehezkiel pasal 18 ini, ayat 31 sampai ayat 32. Ayat 31, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Buang. Ya. Bertobat, melakukan kebenaran dan keadilan, kita buang. Ya, segala yang durhaka. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga kita hubungkan dalam perjanjian baru. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima, bukan hanya buang saja. Karena itu firman Allah berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu ini yang dimatikan, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sama, penyembahan berhala. Jadi orang yang berbuat cabul itu sama dengan penyembahan berhala. Ini firman Tuhan. Yang najis,
nafsu jahat, serakah, itu sama dengan penyembahan berhala. Itu perlu dimatikan. Pada waktu zaman Hezkiel dikatakan buanglah. Tapi kita zaman sekarang ini firman Allah datang harus dimatikan. Sebentar kita akan lihat bagaimana caranya. Ya, perbuatan hal-hal ini, perbuatan dosa ini harus dimatikan. Kita lihat dahulu di dalam ayatnya yang dalam konteks Hezkiel 18 ayat 31 ini. Daripada segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, buanglah daripada segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan pertama buang, kedua buang. Berikut, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Itulah sebabnya saya memberi subtema, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Artinya apa? Tuhan tidak berkenan kematian orang karena kesalahan dan dosanya. Tuhan berkenan mati waktunya. Ada masa hidup, ada waktunya. Tuhan tidak berkenan untuk mati karena kesalahan dan dosa. Akibat kesalahan ada penghukuman, Tuhan tidak berkenan. Harus bertobat di sini. Bertobatlah supaya kamu hidup. Haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari konteks ini kita akan mendapatkan remah kebenaran firman Tuhan itu. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kita harus baharui hati kita? Mengapa roh kita harus diperbaharui? Marilah kita lihat pemahaman kebenaran firman Tuhan. Pertama mengenai pembaharuan hati. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, betapa lebihnya. Ini ada hubungan dengan ayatnya yang ke-13. Orang Israel ketika berbuat salah, berbuat dosa, imam besar harus mempersembahkan korban. Anak domba yang tak bercacat harus dikorbankan. Agar supaya darah yang tercurah untuk apa? Mengampuni dosa umat Israel. Siapa yang bersalah, ya, ada pengampunan lewat pencurahan darah. Betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus lebih daripada domba, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat oleh roh yang kekal. Ini suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Yesus telah menyerahkan dirinya, ya, sebagai suatu korban yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow, luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan, ternyata hati kita ini perlu dibaharui. Dan hanya darah Yesus yang bisa menyucikan hati nurani kita. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan hati nurani kita. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan. Saudaraku dalam Yesus, ya, kalau ini wabah virus corona, yang dibersihkan yaitu tangan kita, tempat di mana ada tangan itu, alat-alat yang dipegang, ya, semuanya secara fisik itu dibersihkan oleh air, pakai sabun, ya, pakai zat kimia harus dibersihkan. Tapi hati kita ini tidak bisa dibersihkan oleh zat kimia, oleh apa saja, tetapi hanya dapat dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Ini hal yang luar biasa. Firman Allah berkata, ketika dibersihkan oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita disucikan oleh Tuhan. Luar biasa. Roma pasal 5 ayat 9, kita dibenarkan oleh darah Yesus supaya kita lepas daripada murka Allah, kemarahan Allah. Hanya oleh darah Yesus membenarkan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, kita disucikan oleh darah Yesus, kita menjadi orang suci. Darahku dalam Tuhan Yesus, ketika oleh darah Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus membersihkan hati nurani kita, hati kita menjadi bersih. Saudaraku dalam Tuhan, tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita perlu memiliki iman bahwa sesungguhnya kita ini sudah dibenarkan Tuhan dengan cuma-cuma. Luar biasa. Kita disucikan sehingga kita mulai melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Kita melakukan segala sesuatu dalam kekudusan. Ini yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Haleluya.
pembaharuan hati ini. Pertanyaannya, mengapa ini hati ini harus dibersihkan oleh darah anak domba Allah? Matius pasal 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Hati ini harus, tidak ada kata, tidak ada cara lain ya. Hati ini harus dibersihkan. Mengapa? Semua yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati, pikiran jahat. Itulah sebabnya dari hati ini mesti dibersihkan. Pikiran juga harus dibersihkan. Pikiran ini harus dibersihkan. Ya, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Wow. Hati ini benar-benar harus dibersihkan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, agar supaya baharuilah hatimu. Dibaharui itu hati. Demikian juga kita hidup pada zaman kasih karunia anugerah ini. Hati kita ini harus dibaharui, disucikan. Karena yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Ada akibat kalau hati ini tidak dibersihkan. Ada akibat. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa orang yang tidak adil? Janganlah sesat. Siapakah orang yang sesat? Adalah orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu. Ini adalah orang-orang yang tidak adil. Ini adalah orang-orang pemburit, ya, orang-orang yang sesat. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Ya, dibenarkan, disucikan dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Orang seperti ini, ya, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi kalau sudah dibenarkan, sudah disucikan, oh luar biasa, berkenan kepada Tuhan. Pikiran ini harus juga diluruskan, disucikan, berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perlu ada perubahan budi, akal pikiran ini perlu ada suatu perubahan untuk mengenal mana yang berkenan dan yang baik dan sempurna di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, berikut kita lihat ada pembaharuan roh. Pembaharuan roh, tadi pembaharuan hati, sekarang pembaharuan roh. Ya, bagaimana caranya ini pembaharuan roh? Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau tidak di bawah segala perbuatan daging. Di mana kalau perbuatan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi perlu ketika kita terima Yesus, kita minta pengampunan terjadi dalam kehidupan kita. Kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa saya mau beritahu. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan, perbuatan-perbuatan tubuh. Dalam waktu zaman Yehezkiel, Tuhan katakan, buanglah segala hal yang durhaka. Tetapi firman Allah dalam konteks perjanjian baru dikatakan matikanlah. Bagaimana cara untuk mematikannya? Kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Percayalah, ketika kita terima Yesus, maka Roh Kudus Tuhan beri dalam kehidupan kita, menolong kita, bekerja sama dalam kehidupan kita untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan kedagingan. Haleluya. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Banyak kali kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh roh-roh jahat, diperbudak oleh segala kejahatan. Tetapi kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Kita
menerima roh menjadikan kita anak Allah, dan oleh roh itu bersama dengan roh kita berseru ya Aba ya Bapa. Kita punya Bapa di surga yang menolong anak-anaknya bagi kita semuanya. Luar biasa saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu pembaharuan yang hebat boleh terjadi di kehidupan kita, dan ketika hati kita dibaharui, roh kita dibaharui, Tuhan mau menjadikan kita apa? Penyembah yang benar, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tujuan hidup kita adalah menyembah Tuhan. Seumur hidup yang Tuhan beri kita hidup dunia ini, marilah kita menyembah Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tuhan inginkan kita menjadi penyembah yang benar. Karena Allah adalah roh, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, marilah kita tangkap rema ini. Baharuilah hati, baharuilah rohmu. Kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengubahkan kita. Doa saya, supaya setiap pribadi, setiap keluarga, desa, kota, dan bangsa Indonesia meresponi kebenaran firman Allah untuk berilah diri untuk dibaharui hati dan roh. Bertobatlah dan memahamilah tujuan hidup kita, yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar, untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita perlu percaya dan kita perlu katakan melalui doa profetik, terjadilah perubahan hatiku, terjadilah perubahan rohku, haleluya, supaya keluargaku, daerahku, bangsaku, kami semuanya pastinya hidup untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Situasi seperti ini selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya menyatakan kasih-Nya, tetapi Dia telah datang menjadi manusia. Itu pribadi Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk merawat kita, untuk membuat kita sangat berarti seumur hidup, dan kita jadi berkat untuk sesama, jadi berkat untuk bangsa kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Intinya, baharuilah hati dan rohmu. Bertobatlah. Artinya metanoia dalam bahasa Yunani. Berbalik dari pikiran, perasaan, kehendak yang salah secara total, dan berpalinglah kepada Tuhan, serta menerima pembenaran, menerima pengudusan oleh darah Yesus Kristus, dan melakukanlah perbuatan yang baik, benar, kudus, sepada dengan pertobatan. Itu intinya. Puji Tuhan, pastinya Tuhan memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan kita yang sekarang ini, dan Tuhan jamin ada kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Amin, amin. Yesus itu adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Dia yang menyelamatkan pribadi, keluarga kita, bangsa kita. Oh, kita aminkan, hanya Dia yang memberikan kita hidup. Dia yang memberi kita pengharapan dalam situasi yang sementara kita alami ini. Pastinya Dia beri dasar pengharapan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku dalam Tuhan kita mengikuti kehendak Tuhan. Bertobatlah. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Alamilah suatu pembaruan hati dan roh kita. Puji Tuhan. Tuhan janji Dia mau selamatkan kita. Dia memberi kita suatu kehidupan, bahkan kehidupan kekal. Oh, puji Tuhan. Biarlah hati kita tetap menyembah Dia. Tujuan hidup kita menyembah Dia. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya.
Seumur hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah engkau hidup bagi Tuhan. Matamu memandang terus kepadanya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong kau. Dunia yang sementara mengalami gejolak ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih yang sempurna itu. Kita bangga dikaruniakan iman kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Banyak hal yang tidak benar kita boleh hadapi, kita boleh jalani. Tetapi ketika pribadi kita, bangsa kita kembali pada kebenaran Allah, luar biasa, Dia akan memberikan suatu kehidupan. Dia jamin hidupnya. Dia memberikan sesuatu pengharapan yang hebat dan luar biasa. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di dalam Yesus ada pengharapan. Saat-saat seperti ini kita perlu anugerah, kita perlu kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menyatakan janjinya. Oh haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan Yesus, di mana engkau berada, kalau engkau hidup, masih ada nafas hidup sampai hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di dunia yang ada sekarang mengalami gejolak, tetapi tidak ada yang memisahkan kita untuk menyembah dan menyembah Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita penyembah yang benar. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Seumur yang hidup Tuhan beri bagi kita, saudaraku dalam Tuhan, bila kita punya dampak, yaitu sebagai penyembah Tuhan. Situasi seperti ini, bila kita mata kita tertuju kepada Yesus Tuhan kita, tidak ada yang menjauhkan kita dari kasih-Nya. Dia mengasihi engkau dengan sempurna, mengasihi pribadimu, mengasihi keluargamu. Doa saya, Tuhan, engkau yang mengasihi dan engkau menyatakan kasih-Mu bagi bangsaku. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus Tuhan kami. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Di mana Anda berada? Di rumah masing-masing, bersama keluarga, suami istri, anak-anak, yang menyaksikan, mendengarkan berita firman. Dan sementara kita memberi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita puji dan menyembah. Tidak ada yang menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bila kami mengalami kasih Tuhan yang sempurna, keluarga kami mengalami kasih-Mu, Indonesia mengalami kasih Tuhan. Tuhan nyatakan generasi mengalami kasih Allah. Generasi berikutnya akan mengalami juga. Dan kami boleh menikmati kasih Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang menjauhkan pribadi keluarga kita dari kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Setelah kita dengar firman Allah ini, setelahnya kita memberikan pujian dan sembahan kita kepadanya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan kami. Engkau telah nyatakan kasih-Mu yang hebat dan dahsyat bagi isi dunia ini, lebih khusus bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di hari-hari ini mengalami kegoncangan oleh karena virus corona. Tapi ini tidak akan menghalangi kami, tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Tetap kami menyembah dan menyembah-Mu. Panggilan Tuhan bagi kami diselamatkan untuk menyembah Engkau.
Tujuan Tuhan menjadikan kami milik-Mu, anak-anak-Mu untuk menyembah-Mu. Menjadi penyembah yang benar, penyembah yang benar. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah yang benar. Di sementara kami hidup ini, yang Tuhan memberi nafas hidup, kami boleh menyembah dan menyembah-Mu. Dan bagi kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menolong. Dan kami memiliki kepastian iman, kami memiliki satu kehidupan yang kekal. Kami pasti hidup. Sesuai dengan tema khotbah, kamu akan hidup dan kami pasti mengalami suatu kehidupan yang sementara yang Tuhan beri untuk menyembah Tuhan, dan kami pasti menuju suatu kehidupan yang kekal. Sesuai dengan subtema, terjadilah pembaharuan di dalam hati kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Setiap pribadi yang dengar kebenaran firman Allah ini, terjadilah pembaharuan hati. Dalam nama Yesus, memiliki hati yang baik, tanah hati yang baik, benih firman Allah ditaruh, ditabur, ditanam di hati yang baik, akan bertumbuh, berbuah 60, 100, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa di surga. Roh kami biarlah Tuhan baharui oleh firman dan Roh Kudus. Terjadilah perubahan dalam roh kami. Tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan, diperbudak dengan dosa dan kejahatan, tetapi sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kami mau memberi hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami akan menjadi sungguh-sungguh menjadi anak Allah, berhak mewarisi janji-janji Tuhan. Terjadilah pembaharuan di dalam hati kami. Segala sesuatu yang keluar melalui mulut kami berasal dari hati kami. Berilah kekayaan firman di dalam hati kami. Kami mempunyai bahasa yang baik, bahasa kebenaran firman Allah yang membangun sesama kami. Dalam nama Yesus terjadilah. Mengucap syukur Bapa di surga. Inilah berita baik bagi kami. Kami hidup oleh karena kasih Tuhan. Dan kami memiliki suatu kehidupan yang kekal. Karena Tuhan yang bekerja di depan kami. Bersama kami ada suatu perubahan hati dan roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Diberkatilah bangsa ini. Diberkatilah Bapak Presiden, kepemerintahan dari pusat, daerah, sampai desa-desa. Diberkatilah jemaat Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Marilah Tuhan sinari kami dengan wajah-Mu. Berikan kami kasih karunia yang semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih. Berilah kami damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Yaitu nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Immanuel, Allah yang menyertai kami. Hari ini seumur hidup, Allah yang menyertai bangsa kami. Allah yang menyertai pemerintah kami. Allah yang menyertai petugas-petugas medis, dokter dan perawat. Kami berdoa Tuhan yang sehat-sehatkan mereka semuanya. Diberkatilah kami. Kepemerintahan kami, TNI, kepolisian, diberkatilah semuanya. Seluruh masyarakat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Kami akhiri pemberitaan firman Allah, pujian dan penyembahan kami secara langsung melalui FB ini. Dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti pemberitaan firman Allah, pujian dan sembahan melalui siaran langsung FB ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan kasih Allah lebih melimpah. Kasih Allah Tuhan akan lebih nyatakan. Pemeliharaan Tuhan lebih nyatakan. Hari ini, besok dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita akan ketemu pada hari-hari berikutnya. Dalam pemberitaan firman Allah yang luar biasa. Yang akan membawa semangat hidup. Ada berita baik. Good news bagi kita semuanya.
Puji Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan kita hari-hari berikutnya. God bless you. Tuhan berkati. Oh haleluya. Shalom. Immanuel. Salam Philadelphia. Kasih persaudaraan.